Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau kasih tutorial cara buat buket boneka wisuda ya teman-teman. Ini sebenarnya dadakan karena customernya juga bilangnya dadakan. Untung aja tetangga. Jadi ini aku buatin malam. Langkah pertama kali kita buat boneka wisuda, tentunya kita harus siapin bahan-bahannya ya teman-teman. Bahan yang pertama kita gunakan yaitu boneka ya. Boneka ini ukuran, kalau punya aku ini kalau nggak salah ukuran 15 cm, sekitar segitu. Jadi yang pertama kita siapin ada boneka, terus ada kain spunbon ya ini. Kain flanel ya. Ini namanya kain flanel ya. Kita bisa dapetin di toko-toko terdekat ya. Kalau nggak ada di marketplace juga banyak sekali. Kita sebelum buat ini harus siapin dulu bahan yang kita gunakan. Untuk ini aku buat toga. Di segi 5 ini. Ya, segi 5 antara ukuran 4 sampai 5 cm kalau nggak salah ini. Kalau kalian bisa langsung ngegunting nggak apa-apa, nggak usah pakai cetakan. Tapi ini aku masih ada cetakan, jadi aku langsung aja pakai cetakan yang udah aku buat. Nggak semuanya ukuran segitu ya teman-teman, tergantung boneka yang kalian buat itu ukurannya seberapa, disesuaikan aja sama boneka yang kalian punya. Setelah ini aku mau buat bagian buat ngereketin sama bonekanya. Jadi ibaratnya itu lingkaran gitu kayak gitu ya teman-teman, bahasa mudahnya. Nah, berhubung ini aku buatnya malam, jadi agak sedikit oleng ya teman-teman. Aku lupa bener-bener cara awal aku buat boneka wisuda itu gimana. Bener aku udah pernah buat tutorialnya, tapi kayaknya kehapus aku sendiri yang sebenarnya ngapus, soalnya tadi aku cari udah nggak ada tutorial yang pertama. Nah, ini kan kita buatnya kan. Nah, ini aku buatnya untuk yang lingkaran. Aku nggak pernah ya teman-teman pakai ukuran formal, itu nggak pernah. Cuma aku pakai itu kira-kira. Jadi aku selalu buat sistem pakai kira-kira, jadi nggak selalu ukuran itu enggak ya, aku pakai sistem kira-kira. Nah, sebelum ini kita tentunya udah nyiapin dong yang namanya lem tembak. Kali ini aku lem tembak ini yang kedua kali teman-teman, soalnya yang pertama nggak tahu kenapa tiba-tiba mati ya, dan ini kemarin aku baru beli lagi. Aku beli di aplikasi Orange ya teman-teman. Nah, ini aku beli yang ada on off-nya. Karena apa? Karena lebih memudahkan aku sendiri. Soalnya kalau nggak ada on off-nya, kita akan terbilang boros dalam menggunakan lemnya sendiri. Setelah itu, ketika kalian rekatin ini lingkaran ini ke bonekanya, usahain bagian sambungan ya kan, ini lingkaran pasti ada bagian sambungan kan. Bagian sambungan itu nanti kalian taruh di belakang, soalnya pasti kalian ada yang lupa, tinggal naruh aja di situ. Lupa kalau sambungannya ada di depan, jadi nanti enggak lebih baiknya sih di belakang, soalnya nggak kelihatan gitu. Soalnya kan kalau buket yang
kita pandang kan dari depan, yang belakang kan ketutupan sama kertas wrapping kan. Nah itu kita posisikan aja yang sambungannya itu di belakang, sekiranya dia tidak di depan. Nah kemudian untuk pemasangan toga ya, ini aku buat dari kain flanel sendiri, soalnya kan ada yang buat dari pita atau dari apalah itu ya. Soalnya aku pilih yang simpel, soalnya ini juga pesanan dadakan ya teman-teman. Aku buatnya dari flanel sendiri juga. Ini aku flanelnya potong kecil, kemudian aku tarik-tarik dia. Nah setelah ditarik, bagian ujung kita tali aja. Nah setelah ketali, jangan lupa juga dilubangin bagian segi 5-nya ini di tengah. Sebenarnya enggak lubang sih teman-teman, lebih ke sayatan biar kita masukin gampang. Soalnya nanti tinggal di lem juga, nggak usah ditali. Kalau menurut aku kita tinggal lem aja biar market. Dan ini untuk pemasangan di depan, usahain juga yang bagian pojok letakkan di depan. Soalnya aku pernah buat teman-teman, tinggal aku tempelin gitu aja, ternyata bagian pojoknya itu enggak di tengah-tengah, malah di pinggir. Jadi kesannya itu gimana, enggak rapi gitu loh teman-teman. Nah pas waktu itu aku mau lepas ulang, dia udah susah banget, dan lem tembaknya juga udah gak bisa aku lepas ya, bisanya ya diganti ulang kayak gitu. Nah biar enggak itu kayak gitu lah, lebih baik sebelum kalian nempelin ke bonekanya, kalian hati-hati aja. Sebenarnya pembuatan buket buat wisuda itu mudah, tapi satu, kita harus teliti kayak gitu biar cepet juga jadinya. Gak lama-lama pembuatan boneka ini sepertinya kurang lebih 20 menitan beserta memotongnya ya teman-teman. Ini udah jadi ya. Itu tergantung dari kecepatan tangan kita juga. Kalau kalian bisa 15 menit juga bisa udah jadi. Tapi berhubung diriku ini nggak terlalu memforsir ya teman-teman, takutnya kayak gitu lagi, jadi aku pelan-pelan sambil mengingat-ingat apa yang kurang. Dan ternyata bener kan teman-teman, aku kelewatan dalam pemotongan. Nah pemotongan apa? Baju teman-teman. Sebenarnya baju ini tuh tahap awal. Nah untuk pembuatan baju ini simpel aja, kita tinggal potong double layer persegi panjang, jadi depan belakang. Ini kertas flanelnya kita lipat jadi 2 ukuran persegi panjang. Usahain lebih baik panjang teman-teman daripada kependekan, nanti ngerekatin samping sama samping agak susah kalau nggak panjang. Ini aku nggak bisa kasih tahu ukuran persegi panjangnya berapa, soalnya seperti tadi aku pakai sistem kira-kira, jadi tempelin aja ke boneka yang kalian buat kayak gitu. Nah kalau udah kalian temuin ukurannya, tinggal dipotong aja, dan jangan lupakan bagian tengah dikasih lubang. Kalau bagian yang tengah dipotong agak menjurus ke seperti kayak gini ya teman-teman. Nah ini kan masalahnya di sini, aku kesusahan masukinnya soalnya udah ada toganya. Nah di situ teman-teman olengnya aku, karena udah malam, dikejar sama customer dan belum punya boneka yang udah jadi kayak gitu teman-teman. Nah ini tuh sebenarnya ya susah-susah gampang, cuman ya lebih gampang lagi kalau
toganya belum terpasang kayak gitu. Kalau nggak muat gimana kak? Ini tuh muat sebenarnya teman-teman, tinggal bonekanya aja yang kalian kempesin kayak gini. Kalau nggak bisa, kalian potong sedikit-sedikit aja ya, jangan kelebaran, karena nanti kalau kelebaran hasilnya nggak bisa nggak bisa terlalu ngepas gitu di bonekanya. Mending kalian kempetin itu bonekanya aja, soalnya kan boneka ini kan bisa kalian atur-atur sendiri. Nah ini kan terlalu susah kan. Nah ini itu kalau ibarat baju ketat banget kayak gitu. Nah kayak gini teman-teman. Kenapa? Itu juga potongan juga belum rapi. Nah jadi nanti kita bisa rapiin ulang. Nah ini yang aku maksud teman-teman, pinggir sama pinggir itu nanti direkatin sama lem juga. Maka dari itu aku bilang dari awal tadi supaya nggak terlalu ngepas gitu motongnya, supaya ini nanti bisa kerekat. Kalian nanya itu apa? Itu tadi lem tembak yang udah kering, aku pakai lagi soalnya kan nggak ngaruh bagian situ teman-teman. Ya itu tadi lem yang tadi aku lupa ngofin lem alatnya, jadi lemnya ada yang ngegumpal udah, jadi aku pakai lagi deh kayak gitu. Soalnya kan nggak kelihatan, jadi nggak apa-apa, tinggal kita panasin ulang lagi. Setelah itu bagian kiri, bagian yang sebelahnya lagi sama ya, kita juga pakai metode tadi. Nah ini direkatin, kalau nggak bisa kempetin aja, oh iya ya itu bahasanya, kempetin aja bonekanya. Sumpah teman-teman, ini sebenarnya aku udah ngantuk banget kayak gitu. Ya gimana kalau nggak tetangga aku ya nggak bakalan gitu loh aku buatin. Dia masih SMA minta, ya Allah mbak gitu buatin tolong kayak gitu, diambil pagi coba teman-teman berangkat sekolah. Astagfirullahaladzim kayak gitu. Ya mau nggak mau aku buatin kayak gitu. Terus ini tuh ibarat rezeki tuh nggak ada yang tahu gitu teman-teman. Saat aku lagi butuh uang tunai, ada aja yang Allah datengin ke aku kayak gitu. Ya ibarat ini kata rezeki dari Allah ya. Ini tuh namanya buat aksesoris di bajunya teman-teman. Kalau kalian lihat biasanya kalau wisuda kan pakainya kuning ya di atas baju. Ini aku pakainya yang pita simpel aja. Ini pita aku gunain kalau nggak salah ukuran 0,5 kayaknya ya, 0,5. Dan kebetulan nggak ada pita warna kuning, jadi aku pakai pita yang simpel yaitu warna putih ya, yang netral. Nah kan aku bilang tadi apa, pasti ada yang nggak rapi, bisa dirapiin ulang kan. Nah kayak gitu. Pita ini aku potong ukuran berapa ya, 15 kalau berapa, yang penting kalian ukur aja dari boneka kalian yang kalian buat kayak gitu aja. Dipotong silang kayak gitu. Terus nanti jangan lupa pas kalian lem, bawah, tengah, atas kena lem tembak semua ya teman-teman, biar dia nggak goyah kayak gini. Lem bawah kalian lem sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, yang penting dia nempel kayak gitu di bajunya. Kemudian tengah jangan lupa kalian lem juga. Nah yang ini tadi lingkaran itu di atas, kalian sesuaiin aja sama ukuran pita. Kalau kegedean dikecilin, ini aku kegedean ya aku kecilin. Nah kayak gitu, lebih baik bisa dikurangin daripada kekurangan. Nah itu prinsip aku teman-teman. Ya di sini kalian jangan lupa penggunaan ini lem tembak. Kalau kalian lem tembaknya nggak on off, pasti kalian akan ngehabisin banyak banget lem kayak gitu. Tapi kalau kalian punya sistem on off, kalian tinggal on offin juga kayak gitu. Banyak kok di market, di
aplikasi Orange itu. Ini aja aku males keluar, aku pesan aja udah datang kayak gitu. Ini untuk bagian yang tali toganya tadi kan, itu biar dia nggak geser kemana-kemana, lebih baik juga dikasih lem sedikit aja, yang penting dia nggak geser-geser kayak gitu. Nah, ini buatan aku teman-teman, boneka wisuda yang simpel, makanya aku bilang apa, cepet jadinya. Kalau 15 menit jadi kok, ya 15 menitan jadi. Kalau kalian udah siap, sedia semua bahan, nggak perlu potong-potong, tinggal tempel-tempel, mungkin 10 menit jadi. Sebenarnya proses yang lama itu proses wrapping. Kenapa? Karena kita butuh ketelitian teman-teman. Kita salah nge-wrapping aja udah bentuknya itu amburadul kayak gitu. Nah, ini tahap finishing ya teman-teman, kita lihat aja mana yang kurang rapi kayak gitu. Nah, ini aku gunain styrofoam hijau. Kalau kalian mau cari di aplikasi Orange namanya styrofoam, ketik aja styrofoam hijau. Kalau kalian mau aku sertain link apa aja yang ada di video ini, bisa di komen. Kalau enggak ya nanti kalau aku ingat, aku sertain di deskripsi bawah video ini ya teman-teman. Tapi kalau aku lupa, mohon diingatkan di kolom komentar. Kalau kalian yang baru pertama kali bingung bahan-bahannya dari mana, buatnya gimana, kayak gitu. Ini boneka aku udah beli dari tahun berapa gitu, lupa teman-teman. Ini aku dapetin boneka bir ini dulu dengan harga kalau nggak salah 6.000 berapa gitu satu bonekanya. Soalnya udah lama, mungkin sekarang harganya udah naik atau masih sama, aku kurang tahu. Kalau styrofoam ini aku bagi jadi berapa ya teman-teman, aku lupa. Kayaknya setengah dari styrofoam itu aku bagi jadi 6 bagian. Nah ya, 6 bagian kalau nggak salah. Styrofoam ini sebenarnya nggak tergantung ukuran, cuma tergantung kalian kebutuhan aja. Kalau kalian kebutuhan cuma bunga, kalian bisa gunain sedikit aja, soalnya bunga kalian bengkokin ke sana ke sini juga bakalan ikut kan, soalnya dia juga bunganya kawat. Tapi kalau ini aku space-nya lumayan lumayan lebar, soalnya buat tempat boneka dan buat tempat bunganya juga. Ini bunganya aku beli di toko Orange juga. Nah, bunganya bunga mawar apa gitu. Sebenarnya banyak di toko Orange bunga teman-teman, tapi ada yang bagus, ada yang tipis kayak gitu. Nah, ini aku cari yang kualitasnya bagus. Ini kalau nggak salah aku beli dengan harga 12.000 berapa gitu, kalau nggak salah ya teman-teman, soalnya manusia ya, al-insan kadang lupa kayak gitu. Jadi tahap ini kalian ini aku sampai di pemasangan boneka ya teman-teman. Biasanya kalian kalau pasang boneka pakai cara yang apa? Ini aku pakai cara yang pakai kawat. Ada juga yang ditusuk dari bawah. Itu dulu aku gunain teman-teman, karena apa? Kalau aku pikir-pikir bonekanya rusak kayak gitu teman-teman. Jadi pakai tusuk itu aku udah nggak recommended lagi, soalnya kadang juga bonekanya bisa lepas kayak gitu. Ini aku pakai kawat. Kawatnya yang usahain kalian pakai yang lentur aja teman-teman, soalnya biar gampang gitu ngebelokin kawatnya. Soalnya ini aku ternyata pakai 2 kawat, yang satu lentur, yang satu lumayan keras, makanya sedikit susah kalau nggak pakai tang kawat. Ini tang kawat aku nggak apa sih namanya, tang kawat ini sebenarnya wajib sih buat kalian yang mau usaha
buket ini punya. Soalnya apa? Gak jauh-jauh kalian kalau mau buat buket, gak jauh-jauh ujungnya dari yang namanya kawat. Jadi aku usahain kalian punya tang kawat kayak gini. Ya, tang kawat juga bisa kalian dapetin di marketplace yang manapun. Bisa penjualan bunga juga kadang ada kayak gitu. Ini ya, aku buatin pakai biar berdiri pakai kardus. Soalnya kadang ada yang buat itu tanpa dikasih styrofoam, tinggal dirangkai aja, itu juga ada. Tapi ini aku prinsipnya aku mau ngembangin ini buket biar terlihat gembul kayak gitu teman-teman. Jadi aku pakaiin kayak gini. Ini kalau nggak salah kardus ini berdiri ukuran 30 cm. Kalau kurang lebihnya kayaknya nggak salah 30 cm. Tapi nanti akhirnya juga aku potong teman-teman. Ini peletakan boneka ya teman-teman. Kalau kawat yang kalian gunain tadi terlalu panjang, kalian bisa potong aja, karena terlalu panjang juga nanti agak susah masukinnya ke dalam, nanti bisa kelihatan kayak gitu. Jadi pemasangan boneka ini terlalu ke belakang ya teman-teman, agar space depan bisa digunain untuk bunga ya. Ini customer aku mintanya pakai bunga mawar. Kebetulan kemarin aku tanya mau pakai mawar merah apa mawar putih, bilangnya mawar putih aja, wrappingnya warna hitam kayak gitu. Terus aku mikir dong teman-teman, wrappingnya hitam, mawarnya putih, mati gak itu warnanya, aku kan gitu. Terus aku ingat, kayaknya aku punya di aksesoris yang ini buat dia nggak mati. Ternyata masih ada teman-teman, dan itu namanya jaring-jaring. Nah, ini bunga mawarnya aku pakai yang satu tangkai 6 bunga ya, dengan harga segitu, satu tangkai 6 bunga. Sebenarnya ada teman-teman, harga berapa ya, 9.000 dapat berapa tangkai gitu. Itu ternyata nggak sebagus yang aku bayangin, jadi aku nggak order. Lebih baik aku ngedepanin kualitas dengan harga segitu, yang penting customer aku itu puas gitu, kayak gitu. Nah, ini proses penyusunannya pun juga kalian bisa sesuaiin sama imajinasi kalian masing-masing ya. Soalnya imajinasi kita juga beda-beda, nggak bisa kayak aku. Kalau aku nyusunnya ini gini teman-teman, kadang kan ada yang nyusunnya itu 3-3 kayak gitu kan. Nah, ini aku nyusunnya 4-2. Kenapa? Karena aku mau bagian bawah itu yang aku pakai yang daun-daunnya banyak. Soalnya kan ada satu tangkai itu kan nggak selalu daun semua, ada bunganya juga, itu enggak, ada yang polosan juga. Nah, ini 2 aku pilih di paling bawah buat kayak gini, soalnya biar nanti aku pasang kertas kertas tisunya juga mudah. Ini yang aku maksud teman-teman, aksesorisnya jaring-jaring ini sebenarnya jaring-jaring 2 persegi kecil aku jadiin 1 kayak gitu. Ini maaf perangkaiannya nggak ke video, soalnya ternyata dia keluar sendiri teman-teman, karena memori aku penuh ya. Coba kalian hitung, aku bilang karena ada berapa ya, kayaknya banyak banget ya. Aduh, itu namanya aku pakein. Nah, proses ini juga ternyata kepotong teman-teman, maaf banget, aku nggak nyadar kalau proses ini juga kepotong. Itu namanya kertas tisu ya teman-teman, warna putih ini. Kalian bisa gunain yang namanya kertas spunbon ya, kertas spunbon. Tapi kalau kertas spunbon harganya lumayan ya teman-teman. Nggak tahu sih, itu soalnya kemarin aku pas beli selo ini, aku sekalian order yang kertas tisu ini. Ya, buat kalian juga yang nanyain order kertas selonya di mana, Kak?
Nanti kalau aku ingat ya, aku cantumin di deskripsi juga. Tapi kalau aku lupa, mohon diingetin di kolom komentar ya, buat kalian yang mau beli peralatan pembuatan buket ini. Ini aku pakai kertas selo 3 lembar ya teman-teman, soalnya aku itu suka banget kalau buat boneka yang gembul ya. Soalnya dulu tuh aku udah pernah bilang, kok aku buatnya kok kayak gini terus gimana cara gembulinya? Ternyata ada di kertasnya teman-teman. Kertas terus teknik dalam wrappingan kayak gitu. Kita itu nggak bisa ngirit kertas kalau kita mau buat bonekanya itu gembul teman-teman, kayak gitu. Ini aku nggak jadi pakai satu warna, aku pakaiin yang di tengah itu warna abu-abu teman-teman. Karena apa? Aku pakai logo buketnya itu, buket yang aku cetak warnanya hitam teman-teman. Jadi kalau aku kasih dia tempel di yang warna hitam, dia nggak kelihatan toh. Nah, maka dari itu aku pakai yang tengah itu warna abu-abu. Iya, ini sebenarnya aku mau nggak tak kasih solasi teman-teman, solatif ya kayak gitu. Tapi kayaknya geser terus. Nah, dan ini malam kan teman-teman, jadinya agak sedikit berisik gitu. Maka dari itu aku wrapping ini lanjutin di pagi hari habis sholat subuh. Dan jam berapa? Jam 6, jam setengah 6 teman-teman. Sholat subuh kan mulai azan jam setengah 5 kalau di sini. Selesai sholat ini berarti kurang lebih aku jam 5 kurang 10 ya. Jam 5 kurang 10. Oh, enggak tuh ya teman-teman, jam 5 kurang 1/4. Jam 5 kurang 1/4 aku udah selesai dan kembali lagi ke ini, takutnya nggak kekejar sampai dia ngambil. Nah, jam setengah 6 jadi, kurang lebih setengah 6 jadi ya, jam 1 jam kurang 1/4 proses wrapping ini jadi. Tapi kalau kalian yang belum pernah ngerasain wrapping, apalagi wrapping pakai selopen, pasti kalian kayak diuji, rasanya tuh kesel banget gitu, susah banget sih kayak gitu. Dulu soalnya aku juga gitu teman-teman. Aku pertama kali wrapping itu pakai kertas spunbond ya, pakai kertas spunbond kan enak. Kalau kertas spunbondnya teman-teman bisa diatur kayak gitu. Tapi kalau kertas wrappingnya selopen, bener-bener deh, kalau dia udah ketekuk teman-teman kayak gitu. Makanya harus ekstra sabar dan teliti banget kayak gitu. Ini kalian kalau lihat tutorial pasti kalian nemuin ya cara wrappingan pakai solatif yang ditempelin pinggir-pinggir. Ada juga yang pakai solatif yang diuterin seluruhnya. Ada juga yang pakai pita kecil. Ada juga yang pakai tali rami atau tali apa gitu loh. Itu pasti kalian nemuin ya. Dan aku udah cobain semua itu teman-teman, dan aku nggak ada yang cocok. Soalnya apa? Kalau aku pernah pakai yang solasi pinggir, ternyata dia nggak bisa rakat teman-teman. Nah, dan juga hasilnya nanti bakal selatipan semua. Dan kalau pakai pita kecil, itu kayaknya hitungannya boros banget ya teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi ini aku lebih suka ternyata pakai karet unyil ya. Kalian tahu karet unyil kan, yang kalau kalian dulu perempuan waktu sekolah TK pasti suka dikuncir 2 kayak gitu. Nah, itu aku gunain teman-teman, soalnya mudah banget kalau pakai itu buat pemula. Kalau dia posisinya nggak sama, ibaratnya nggak sama itu miring sebelah lah, kurang maju ke depan, itu gampang banget tariannya kayak gitu. Jadi
Ini kemarin aku pusing banget, ternyata karet unyil aku itu habis teman-teman. Coba bayangin, aku nggak punya stok di rumah kain, dan mau keluar juga itu belum ada yang buka jam segitu, toko kayak gitu. Nah ini jadi ceritanya aku gunain karet unyil aku yang buat ini, buat ngerapiin pita yang udah pernah aku potong-potong, kan dia biar enggak kemana-mana gitu. Aku buat itu teman-teman, dan ini aku akalin kemarin, satu tali buat berapa slot kayak gitu. Soalnya kalau aku mau pakai solasi, bener ini nggak bisa banget teman-teman, aku bener-bener nggak bisa pakai solasi. Udah aku coba kemarin mau pakai insolasi, ternyata susah banget, goyah. Mau aku tinggal motong selo yang lain, dia udah lepas teman-teman. Jadi dia ini ibarat kok nggak dukung aku banget sih kayak gitu. Jadinya ini aku kemarin akalin pemasangan namanya kertas tisu ini. Kalian bisa lihat di video-video para pembuat buket ya teman-teman. Soalnya sebenarnya mudah sih pemasangan ini, tinggal kalian potong persegi panjang, terusan sisi sama sisi ketemuin ke atas kayak gitu. Yang penting ruangan yang mau kita tutup itu ketutup semua gitu, jadi nanti kita mudah buatin. Nah kan pena gampang kan, nah mudah kan kayak gitu. Kita mau narik ke bawah juga penak gitu loh teman-teman, gampang lah kayak gitu. Nah ini sebenarnya tadi kemarin itu ketinggian. Nah kalau kalian ketinggian bisa tarik ke bawah, tarik ke atas, nyesuaiin ke bawah, nyesuaiin ke atas, jadi mudah kayak gitu. Dan itu emang teman-teman, yang namanya karet unyil kan ada yang kadang cepat putus, ada yang kualitasnya bagus. Aku saranin buat kalian kalau beli yang unyil itu kalian pilih aja yang bahannya elastis, yang meling-meling kayak gitu teman-teman, yang meling-meling tapi yang enggak terlalu kecil, yang sedingan tapi yang meling-meling kayak gitu. Soalnya itu mereka kualitasnya juga beda. Ini aku mau buat kalau nggak salah 4 layar ya. Ini aku mau buat 4 layar, rencananya cuma aku mau buat 3 layar teman-teman, tapi kok kertasnya masih, selonya itu masih ada kayak gitu. Dan aku budgetnya kan 3 selo teman-teman ya. Kalau kalian nanya kan malah nggak apa-apa kan, cuma 2 selo, nggak apa-apa, yang satu kan nanti bisa buat yang lain. Nah pasti kalian kayak gitu ya teman-teman, pengeluarannya kalian irit. Jadi gini teman-teman, kita ada barang, ada harga kayak gitu. Aku nggak mahal-mahal budget ini, cuman kalau kita pikir selo ya, kita beli selo penny ya, ibarat kata kita pilih yang paketan 10.000 dapat 5 lembar kayak gitu kan, hitungannya 3 selopen kan gak ada 10.000 teman-teman. Nah kayak gitu hitungan aku itu, soalnya satu selopen aja itu harganya 1.500 kalau nggak salah. Kalau ada yang mahal juga 1.900-an kayak gitu. Nanti aku bakal sebutin di bawah ya teman-teman kalau aku nggak lupa, tapi kalau lupa mohon diingetin lagi ya teman-teman kayak gitu. Nah sebenarnya untuk wrapping setiap masing-masing orang itu beda-beda teman-teman. Ada yang gunain 2 tekukan, ada yang gunain 3 tekukan. Tekukan maksudnya itu tekukan selopan ini. Dan aku udah pernah nyobain semuanya itu teman-teman, dan hasilnya aku lebih suka yang kayak gini. Tekukan paling atas itu bisa kita buat double layer, jadi tekukan 2 kanan kiri sama. Kebetulan ini kalau tekukan 2 kan pakainya 2 ya teman-teman, buat irit aja. Ini pakainya aku 1, jadi 1 layar, cuma aku tekuk 2, cuma 1
selopen. Terusan setelah itu pakai 2 tekukan kanan kiri. Nah, kayak ini gambar kan kanan kiri ya, yang paling atas sebelah selopen abu-abu kayak gitu. Udah sampai situ aja. Selanjutnya tekukan ke bawah ini aku pakai yang 3 tekukan. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi semakin ke bawah ini semakin aku gunain 3 tekukan. Tujuannya apa, Kak? Tujuannya biar buket yang aku buat ini tuh ngembang teman-teman, kayak gitu, biar nggak tekuk. Ini ya teman-teman, aku kasih tahu. Sampai di 3 tekukan ini, 1, 2, 3 tekukan hitam ini biasanya ada yang nerusin lagi ke bawah. Tapi di sini aku milih ke depan dulu, soalnya biar nggak kelihatan pas di bagian depan kayak gini, biar ketutup kayak gitu. Jadi ini aku beralih ke bagian depan dulu ya teman-teman. Ini gunain aja kertas selopan yang kecil-kecil. Ini maaf nggak kelihatan soalnya ini video amatiran ya teman-teman. Video amatiran yang aku mau jadiin memori buat dia, karena maksudnya dadakan ya kayak gitu. Untung aku masih mau ngerekam. Nah, kembali lagi, maaf tadi kepotong. Jadi ini aku lanjutin lagi teman-teman. Tadi sampai mana ya? Udah, kita bahas ke topik selanjutnya. Ini teman-teman, dalam proses ini tadi ternyata aku cuma gunain 4 ya. 4 karet unyil kanan kiri. Gimana caranya, Kak? Ya, caranya 1 karet unyil tadi aku nggak itu teman-teman, apa namanya, aku semetin ya Allah, aku sempatin aku masukin dia tuh dari yang udah ada, aku masukin lagi. Resikonya teman-teman, kalau kalian masukin dari belakang, dari bawah maksud aku ya, dari bawah, ternyata dia gampang ngebekas teman-teman. Nah, itu tadi kan aku udah ada ya teman-teman, yang bagian mana gitu aku lupa, ada yang ngebekas juga. Nah, caranya masukinnya ternyata dari atas. Nah, biar yang bagian atas itu masih bisa ngelengkung kayak gitu. Itu tadi aku salah teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, ini berhubung warnanya hitam jadi nggak terlalu kelihatan. Dan maaf teman-teman ya, ini videonya kurang maksimal, soalnya apa, ini aku aja ngerekam nggak tahu sampai mana rekamannya. Dan kayak tadi aku bilang, ternyata ada yang udah kepotong gara-gara memori aku penuh. Nah, kayak gitu. Doain ya teman-teman, aku bisa beli dengan RAM yang besar, bisa biar aku ngerekamnya itu nggak kepotong-potong kayak gini. Ayo, siapa yang mau buat kayak gini? Jujur sama aku yang baru pertama kali buat. Semangat aja ya buat kalian. Harus rajin-rajin perhatian sama channel-channel yang buat tutorial kayak gini. Soalnya aku juga dulu belajarnya dari situ. Karena aku kurang puas dengan hasil aku sendiri. Makanya hati aku tuh tergerakkan gitu. Ini tuh sebenarnya hobi teman-teman, hobi yang membuahkan hasil kayak gitu. Soalnya itu di samping kita suka ngerangkai, meskipun agak sulit kayak gini, ribet ya teman-teman, tapi di sisi lain kalau udah jadi hasilnya itu Masya Allah kayak gitu, malah kepengennya itu buat aku sendiri loh kayak gitu. Dulu awal mulanya aku suka buat itu sebenarnya itu nggak tertarik, cuman ada satu akun yang memotivasi aku, kok bagus ya, kayaknya aku bisa deh kalau aku buat sendiri kayak gitu teman-teman. Jadi niat awal sebelum kita buat buket itu, niatin dulu dari diri kita mau dan mampu
atau kita cuma ingin coba-coba. Soalnya coba-coba dalam hal pembuatan buket nggak sedikit teman-teman ya. Aku bilang nggak sedikit, kenapa? Karena lumayan. Tahap awal kita buat usaha buket, ini aku bukan usaha teman-teman, tapi aku cuma nge-order buat kalian yang cuma mau pesan ke aku. Jadi aku nggak ada stok di rumah, cuma pre-order aja. Kalau ada yang pesan aku buatin kayak gitu. Jadi aku nggak punya stok di rumah, bener. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi modal pembuatan buket itu nggak sedikit ya. Jadi aku tegaskan lagi buat kalian yang benar-benar mau buatin ini, jangan patah semangat, karena modal yang kalian keluarkan di awal itu udah nggak sedikit. Coba aja kalau kalian pikir ya, kalian punya uang 50.000, itu belum ada apa-apanya teman-teman. Soalnya kalian itu akan jenuh dengan model yang kalian buat dengan satu kertas warna, ya enggak? Nah, maka dari itu, semenjak kalian mulai bosen, nah kalian itu nanti akan kepikiran lagi, tinggal diri kalian mau ngelanjutin apa stop sampai di situ, kayak gitu teman-teman. Jadi aku mulai suka sama buket itu udah dari semenjak aku kuliah teman-teman. Nah, semenjak aku kuliah, jadi aku kuliah dulu, aku buat buket sendiri, jujur karena aku suka dan aku kurang puas sama buatan orang lain. Dan motivasi aku sampai saat ini itu ada di akunnya Kak Umay Floris kalau nggak salah ya. Itu dia pengiriman dari Jakarta dan dia nggak stok di rumah ya. Dia tuh nggak stok di rumah teman-teman, tapi dia buat cuma kalau ada pre-order kayak gitu. Dan apa yang jadi aku motivasi, karena dia itu wrappingnya itu gembul, rapi kayak gitu. Tapi jangan tanya harganya ke aku ya teman-teman, soalnya budget di sana sama budget di sini itu beda. Kalau di kakaknya tadi itu penjualan udah dari harga 150.000-an ke atas, dan aku jual ini di bawah harga 100.000 teman-teman. Jadi nyesuaiin sama orang-orang di sekitar kayak gitu, yang enggak merendahkan buat aku, yang enggak kemahalan buat mereka. Soalnya aku kalau dapat pesanan aku tanyain mau budget berapa kayak gitu. Jadi dia itu akan mikir sebelum aku tanyain budgetnya, kan biasanya aku kirim fotonya. Biasanya customer itu tanya kayak gini, Kak bisa buat kayak gini. Dia itu biasanya nge-screenshot buket orang ya ke aku. Nah, kalau udah kayak gitu aku langsung kirim balik buket yang pernah aku buat kayak gitu. Jadi nanti dia feedbacknya kayak gini. Jadi aku bilang gini, Kak aku adanya buketnya yang kayak gini. Nah, customer itu nanti kayak gini langsung, oh ya Kak itu nggak apa-apa, malah lebih simpel kok Kak, langsung kayak gitu. Nah, sebelum dia ke tahap bawah, tahap pemesanan, aku udah nyampein dulu ke kakaknya kayak gini, kakaknya mau budget berapa kayak gitu. Soalnya aku nggak mau kakaknya nanti shock dengan harga yang aku buat kalau kakaknya kemahalan kayak gitu kan teman-teman. Tapi sebelum itu aku cantumin lagi harga buket yang aku kirim ke dia. Kalau yang ini sekitar segini, kalau kakak mau budget berapa kayak gitu. Jadi nanti aku menyesuaikan aja, dan ternyata kakaknya lebih suka yang di gambar tadi. Jadi kan dari sini kita simpulin kalau pelanggan itu, customer itu enggak masalah dengan harga yang kita buat, yang harganya enggak merendahkan kita dan juga enggak ngemahalin harga buatan, maksudnya harga yang mereka inginkan kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kayak gitu kalau kalian dapat pesanan aku kayak gitu teman-teman. Soalnya kita pesanan bukan stok ya teman-teman, soalnya pre-order. Nah, kita kembali lagi ke wrapping ini.
Maaf teman-teman, aku nggak fokusin ke penjelasan wrapping. Karena apa? Karena pengambilan gambar aku kurang memuaskan ya. Kalau dilihat-lihat, soalnya ini kan wrappingnya hitam. Nggak kelihatan kan teman-teman? Dari kamera aja ini hitam semua. Jadinya nggak kelihatan kayak gitu. Intinya kayak gitu teman-teman. Wrappingan ini harus kalian lakuin hati-hati dengan perasaan sih kalau aku bilang, karena kalau kalian tanpa perasaan hasilnya juga nggak bisa sesuai keinginan kayak gitu. Ini poin-poinnya aja ya teman-teman. Setelah tadi aku pakaiin karet unyil dalam wrappingan ini, tahap terakhir ini aku kasih dia pita kecil warna hitam buat ini ngerapetin mereka tadi yang agak longgar, biar kelihatan gak goyang-goyang kayak gitu. Soalnya nanti kalau udah kena pita depan itu nggak bisa diatur-atur lagi, cuma bisa kita atur dari atas di bagian itu, lakukan aja, kita ngaturnya cuma bagian itu. Maka dari itu bagian tahap terakhir ini aku tali pakai pita warna hitam. Kenapa warna hitam kak? Karena biar enggak ke warnanya ini ya teman-teman, biar enggak kontras gitu, biar enggak terlalu melenceng gitu. Masa ya selepetnya warna hitam aku kasih pita warna pink, kan enggak cocok teman-teman. Apakah ini nanti aku kasih pita warna hitam? Jawabannya enggak teman-teman. Usahain jangan gunain pita warna hitam kalau bagian belakangnya kakak-kakak sekalian enggak kasih semacam jaring-jaring ya. Kalau kalian kasih jaring-jaring yang warna putih itu, kalian nggak apa-apa pakai warna hitam. Tapi kalau kalian nggak kasih apa-apa, ini aku nggak kasih apa-apa teman-teman, soalnya lumayan sulit ternyata nerapin jaring-jaring di bagian bawah, karena aku udah pernah nyobain, dan daripada waktu aku kebuang sia-sia, mending aku nggak kasih jaring-jaring. Aku kasih jaring-jaringnya di tengah-tengah kayak gini, di bagian boneka kayak gitu. Jadi ini aku kasih pita warna apa ya teman-teman? Dibilang abu-abu ya kurang abu-abu, dibilang silver ya kurang silver. Ya intinya perpaduan warna netral kayak gitu. Perpaduan warna netral itu banyak teman-teman. Kalau kalian punya warna putih ya, karena aku orangnya suka sama warna putih, dan kebetulan aku nggak punya pita warna putih karena pita warna putihnya habis teman-teman. Ini aku kasih pita warna abu-abu ya, aku bilang abu-abu aja ya, karena belum selesai. Dan ternyata ini wrapping aku belum selesai teman-teman, karena ini aku ngerekam voice sama pembuatan wrappingnya nggak sama, dan ternyata aku lupa juga. Ini ternyata aku kasih berapa layar? 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah teman-teman ya. Intinya kalau kalian mau buat buket itu gembul, kalian jangan pernah mengirit selopen ya. Kalau kalian baru pertama kali, kalian bisa praktekin sendiri 1 selopen atau 2 selopen kalian buat ya, tapi itu cuma buat bahan uji coba kalian, karena kalau kalian belum pernah yang nemuin selopen, dan kalau kalian udah buat yang pakai spunbond, beda teman-teman, lebih mudah pakai spunbond. Tapi kalau kalian mau bikin yang gembul, aku saranin kalian pakai selopen. Tapi itu tadi syaratnya, selopen mudah ketekuk kalau kalian nggak hati-hati dalam wrappingan, makanya kayak gitu.
Nah, ini kan tadi aku bilang ini tahap terakhir ya teman-teman. Jadi aku gunain pita warna hitam. Pitanya enggak besar-besar amat, ukurannya kalau nggak salah aku punyanya itu 1 cm ya, ukuran 1 cm, soalnya yang satu putih aku punyanya 0,5 tadi. Aku mau gunain warna putih nggak jadi, aku gunainnya warna hitam aja, nyesuaiin sama kertasnya. Usahain tarikannya harus kuat ya teman-teman, biar dia nggak goyah waktu digoyang-goyang sama customer kan pasti nanti buat foto ya teman-teman ya. Buat foto itu usahain nanti pas fotonya, nah kayak gini. Iya, ternyata pemasangan pitanya nggak kerekam teman-teman, maaf ya. Ternyata ini juga kepotong gara-gara memori penuh. Nah, gini ya teman-teman penampakannya. Penampakan coba. Ini bagian bawah udah aku potong kardus tadi yang aku bilang 30 cm. Kira-kira ini tinggal berapa ya? Yang penting bawahnya itu kelihatan kosong kayak gitu. Jadi kardus sama selopennya nggak balapan. Nah, ini ya. Setelah jadi kayak gini. Nah, terima kasih udah ngikutin aku dari tadi ngoceh kesana kemari dan gak jelas apa yang aku ocehin. Semoga bermanfaat buat kalian. Ambil baiknya, buang buruknya. Ini sebenarnya videonya aku mau jadiin 2 part, tapi nggak jadi. Karena apa? Karena udah aku jadiin 1 aja, nggak apa-apa, biar sekalian nontonnya ya. Buat kalian yang mau di skip juga nggak apa-apa, aku nggak ngelarang kalau kalian mau ke hasil akhirnya aja. Soalnya juga videonya ternyata juga kepotong-potong teman-teman, nggak runtut karena memori aku penuh kayak gitu ya. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.